Saya akan kembali mengulangi dan juga menekankan kalimat terakhir, kalimat pertanyaan yang ini betul-betul penting. Apakah kemudian dengan tertangkapnya Peggy Setiawan atau Peron akan menjadi sebuah titik, menjadi sebuah pintu yang semakin terbuka untuk bisa menangkap para pelaku lainnya, 2 DPO lainnya. Kemudian akankah terkuak sebenarnya apa yang terjadi dan betulkah kemudian mereka para terpidana yang sudah menjalani masa hukuman hingga saat ini betul-betul bukan merupakan para pelaku terkait dengan tewasnya Sejoli, Vina dan juga Eki. Untuk bisa memberikan pandangan dari berbagai macam sudut pandang sudah hadir di samping saya para narasumber. Yang pertama saya akan perkenalkan, ini merupakan mantan Kabar Eskrim yang beliau juga sudah mengerti bagaimana prosedur dalam proses pemeriksaan, manajemen penyidikan dan sebagainya, akan memberikan pandangannya, yaitu tentunya Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam. Baik, dan juga akan menjelaskan kepada kita akan buka-bukaan sebenarnya apa hubungan antara para terpidana dengan para DPO. Kita harapkan akan ada cerita baru, fakta terbaru terkuak pada malam hari ini dari Pak Jogi Nainggolan selaku dari penasehat hukum 5 terpidana kasus Vina dan Eki. Pak Jogi, selamat malam. Selamat malam. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya dari sudut pandang hukum pidana. Beliau merupakan pakar hukum pidana, yaitu Prof. Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, selamat malam. Baik, dan juga sudah terhubung dengan kita ataupun juga via daring, yaitu Mbak Putri Maya Rumanti yang merupakan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, ya kita pertama Maaf ini saya live ya, by Zoom. Baik, ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah perjalanan. Sepertinya sedang dalam perjalanan Mbak Putri. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Pak Susno, setelah 8 tahun, baru kemudian pihak kepolisian bisa menangkap DPO. Itu pun pemicunya ada sebuah gerakan dari masyarakat, artinya harus di blow up terlebih dahulu, baru bergerak. Apa yang salah ini? Manajemen penyidikan yang lambat, tidak fokus, tidak concern menyelesaikan ini? Ini kasus yang sangat menarik sekali ya. Pelajaran untuk aparat penegak hukum, Polri, jaksa, hakim, pengacara, dan pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia. Ya. Kita harus meninjau lebih makro lagi tentang sistem peradilan pidana Indonesia. Oke, dari kasus ini yang harus dijawab adalah apakah ini kasus kecelakaan, atau pembunuhan? Betul. Kalau kecelakaan harus dijawab juga apakah kecelakaan tunggal atau kecelakaan ada lawan. Kemudian kalau ini bukan kecelakaan, ini pidana, pembunuhan, maka timbul pertanyaan, apakah pembunuhnya yang sekarang sudah divonis oleh hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau ini adalah sebagaimana yang disampaikan di media sosial dan media konvensional bahwa pembunuh ini bukan pembunuh sebenarnya, termasuk DPO bukan DPO sebenarnya. Ini yang harus dijawab. Baik. Nah, timbul pertanyaan, mengapa sampai terjadi demikian? Ini untuk koreksi kita, memperbaiki karena penyidikan awal tidak benar. Awal dikatakan ini adalah kecelakaan tunggal, kan ada itu kan, di TKP. Kemudian setelah itu berubah menjadi pembunuhan dan perkosaan. Nah, saat perkosaan, disinilah tidak berfungsi crime, scientific crime investigation. Kenapa? Perkosaan ada sperma. Nah, kalau ada sperma, sebagaimana dikatakan, di situ ada berapa laki-laki? Kan ada yang sudah tertangkap 8 ya? Betul. Ditambah yang tidak tertangkap 3 katanya. Ditambah lagi yang meninggal 1. Nah, ini sperma siapa? Kalau seandainya waktu itu diadakan tes DNA atau diuji di laboratorium, sperma ini milik A, B, C, D dan seterusnya, dan A, B, C, D inilah yang sudah divonis, maka tidak bisa mengelak. Tapi karena tidak, nah ini timbul pertanyaan, ini sperma siapa? Mau dicari sekarang nggak bisa. Betul. Oke, dan terus akhirnya berkembang. DPO nggak tertangkap, berkembang, ini ada pejabat, ada apa-apa dan sebagainya. Karena apa? Ini pertanyaan, kasus yang sedemikian, identitas jelas, ditulis dan sebagainya, kok tidak ketangkap 8 tahun. Nah, bagaimana mau nangkap perkara yang besar? Tapi alhamdulillah kita bersyukur dan hormat saya kepada adik-adik saya yang di markas besar dan di Polda. Mereka mengadakan examination terhadap kasus ini, mengaudit kasus ini. Telah turun dari Mabes untuk mengecek apakah penyidikan dilakukan secara benar, sesuai prosedur, sesuai hukum, dan sudah bekerja.
dan sudah menangkap satu DPO. Baik. Dan mudah-mudahan satu DPO ini tidak salah. Betul. Artinya, ada kemungkinan salah, Pak? Bisa jadi. Kan kita tanya aja nanti sama pengacaranya. Sebelum Pak Jogi cerita, karena ada salah satu hal yang mungkin jadi pertanyaan masyarakat juga. Ketika pihak kepolisian mengumumkan tertangkap di Bandung, tapi tidak memberikan lokasi detailnya, ditangkap di mana? Itu jadi pertanyaan, kenapa jadi tidak dibuka? Kenapa nggak dibuka? Nah, saya berharap betul-betul inilah orangnya, sehingga semua misteri akan terungkap. Apakah betul dia pelaku, atau pelaku fiktif, atau apa? Karena apa? Timbul pertanyaan bahwa DPO itu warga daripada suatu kampung atau suatu desa, RT, dan ketua RT dan kepala desa mengatakan tidak ada warga kami nama itu. Baik, Pak Susno. Nah, maka timbul pertanyaan, saya yakin ini Mabes Polri telah menyelidiki siapa yang membuat DPO ini. Apa dasarnya menyebut dia DPO? Apakah DPO ini fiktif atau tidak? Mudah-mudahan DPO itu benar dan mudah-mudahan tersangka yang ditangkap itu benar. Dan kita berharap dari kasus ini pelajaran besar untuk aparat penegak hukum. Baik, baik. Penyidikan seandainya, ya ini tanda petik ya, saya tidak katakan penyidikan salah. Seandainya penyidikan salah, rekayasa dan sebagainya, mestinya ditolak oleh jaksa penuntut. Seandainya masih lolos juga, ini pasti diponis bebas oleh hakim pada tingkat pertama. Seandainya hakim tingkat pertama pun lalai, ini pasti diponis bebas oleh banding. Seandainya banding pun masih lalai juga, pasti ditolak oleh kasasi. Tapi kenapa ini dari sini sampai sini lolos semua? Baik. Ini harus kita perbaiki. Kalau seandainya ya, saya tidak mengatakan salah. Seandainya salah pada tingkat penyidikan, ternyata masih dihukum sampai mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah, berarti peradilan kita tidak sedang baik-baik saja. Baik, tahan sampai di situ Pak Susno mungkin. Kita juga akan terlebih dahulu mendengarkan bagaimana pandangan dari Mbak Putri. Ini ada satu DPO yang berhasil tertangkap. Mbak Putri, apa pandangan Anda dan juga harapan tentunya ini bisa menjadi pintu untuk bisa menangkap dua DPO lainnya. Mbak Putri. Mbak Putri masih terhubung dengan kami, sepertinya masih ada kendala, nanti kita akan coba hubungi Mbak Putri lagi selaku kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Tapi Bang Jogi sepertinya punya fakta yang mungkin bisa dibuka, ataupun juga keterangannya bisa dibuka di sini. Betulkah DPO tersebut merupakan juga pelaku dari pembunuhan Eki dan Vina, Pak Jogi? Baik, terima kasih. Selamat malam untuk pemirsa dimanapun berada. Saya sebagai kuasa hukum dari 5 orang tersangka bisa saya sebutkan secara formal di sini, antara lain adalah untuk terpidana Saudara Eko Ramadhani, Saudara Hadi Saputra, Saudara Jaya, Saudara Eka Sandi, dan Saudara Suprianto. Dan mereka ini sekarang sedang menjalani hukuman seumur hidup selaku terpidana. Betul. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan, perlu saya sampaikan kepada pemirsa supaya tidak liar. Karena ini terlalu banyak narasi-narasi yang liar. Karena saya adalah sebagai bagian daripada kuasa hukum yang menangani kasus ini. Jadi begini. Bukan hanya 5 sebenarnya yang ditangkap, tapi lebih daripada 5. Hanya saya diberikan kuasa untuk 5. Sedangkan yang 2 lagi ada kuasanya Ibu Titin, itu kuasa daripada Sudirman dan Saka Tatal, dan ada lagi Saudara Ripaldi, kuasanya Ibu Wit. Jadi ada 8, supaya clear dulu. Tetapi bukan yang 8 sebenarnya ditangkap oleh pihak kepolisian, lebih daripada itu. Supaya terbuka dulu ini. Karena kita kan ingin masyarakat luas juga tahu perilaku siapa yang melakukan tindakan seperti itu. Nah, kami sebelum ditunjuk sebagai kuasa hukumnya tidak semena-mena juga menerima. Karena kami juga punya seleksi. Bagaimana kami menerima sebagai kuasa daripada seseorang yang akan memberikan kuasa kepada kami. Nah, kami datang dulu ke Cirebon. Seperti apa sih kejadian sebenarnya? Supaya kami punya gambaran setidaknya adakah cara kami nanti untuk membela mereka atau cara kami nanti untuk menginvestigasi lebih lanjut. Jadi cerita ini kami dapat dari orang tua tersangka di malam kejadian itu di depannya rumah Ibu Nining. Ini berulang kali saya sampaikan, di depannya rumah Ibu Nining karena mereka ada pekerja kasar dan pekerja bangunan, mereka kumpul-kumpul. Termasuk di situ anaknya Pak RT. Ini catatan yang paling serius ini, anak Pak RT namanya Kavi. Nah, karena mereka kumpul-kumpul membuat suara gaduh, pemilik rumah yang namanya Ibu Nining dan ada warungnya udah tutup, pindah ke rumahnya Pak RT di malam itu juga. Dan mereka melanjutkan obrolan sampai mereka tertidur dan bubar besok paginya. Baik. Sedangkan ada TKP di satu tempat yang berbeda, yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer, terjadi kecelakaan lalu lintas. Itu pada awalnya.
Korban 2 orang, satu namanya Neng Vina, almarhum, dan satu namanya Eki. Eki ini adalah putra daripada anggota polisi yang bertugas di bagian narkoba. Nah, kami juga nggak ujuk-ujuk menerima informasi seperti itu. Kami juga datang ke TKP dan kami menemukan ada goresan benturan sepeda motor di marka jalan permanen. Dan kami juga melihat secara nyata ada di aspal itu goresan antara sepeda motor dengan aspal. Dan yang paling membuktikan secara formal maupun nanti materialnya, ini di tengah-tengah marka jalan ini berdiri lampu penerangan jalan. Tentu kan lampu itu ditopang dengan baut. Di salah satu bautnya itu masih ada percikan darah. Dan informasi yang kami dapat, di daging ini masih tertinggal sobekan tubuh manusia. Baik. Berarti ada kecelakaan. Nah, lalu ada informasi yang keliru, yang sesat diterima daripada orang tua. Daripada Eki ini, yang notabene anggota kepolisian. Nah, informasi itu didapatkan dari saudara Aib dan Dede. Ya. Aib dan Dede adalah bagian daripada karyawan tukang cuci mobil di samping SMP 11. Sementara anak-anak ini di malam tanggal 27 di dalam ada kurang lebih jaraknya dari 100 meter dari jalan utama, jalan Perjuangan. Selain flyover yang lokasi kejadian pertama. Nah, dan Aib ini ada sejarah yang kurang bagus dengan anak muda di sana. Baik, nah, baik. Sehingga sehingga pernah dia ditegur. Iya. Lalu Mungkin bisa dipersingkat juga, Pak. Oke. Aib ini memberikan informasi sesat kepada ayah dari korban sehingga mereka ditangkapin tanpa ada bukti pendukung. Baik. Itu ceritanya, sehingga mereka dibawa ke kantor polisi, dipukulin. Sehingga foto itu sampai viral kan? Iya. Setelah dipukulin, viral di Cirebon, lalu dilimpahkan kasusnya ke Polda Jabar. Baru kami ditunjuk sebagai pengacara. Baik. Nah, oke. Kami pahami itu, Pak. Nah, bisa dijelaskan mengenai DPO tadi itu? Oke, begini. Ini kami awalnya tidak tahu ada DPO dalam berkas perkara. Tapi itu muncul setelah ada di ruang persidangan. Nah, sekarang ada informasi yang berkembang di media bahwa salah seorang daripada DPO ini tertangkap. Betul. Tapi saya adalah bagian daripada pengurus DPD KI Jabar dan saya sebagai ketua bidang pakar. Dan kami ada grupnya, ada grup daripada organisasi kami. Saya bacakan aja ya. Yang ditangkap maghrib kemarin, Peggy Setiawan 27 tahun, anak namanya inisial ART ya, dari seorang advokat KI Cirebon, atas laporan pemilik kontrakan karena memiliki kesamaan nama DPO. Saya ulangi lagi ya supaya clear ya. Yang ditangkap maghrib kemarin, Peggy Setiawan 27 tahun, anak ART. ART ini singkatan daripada sebuah nama. Ya. Dari seorang advokat KI Cirebon atas laporan pemilik kontrakan karena memiliki kesamaan nama DPO. Sampai sekarang Peggy belum bisa dipertemukan dengan keluarga atau lawyernya. Jadi ini masih tanda tanya. Apakah Peggy betul yang DPO atau Peggy yang merupakan putra tersebut yang saat ini ditangkap oleh pihak kepolisian? Ini ada filenya dari saya, kiriman daripada grup kami. Oke. Nah, baik. Kemudian bagaimana keterangan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa ditangkap di Bandung? Apakah Peggy tersebut memang betul pergi ke Bandung? Lokasinya di Bandung? Betul. Kami belum bisa mendapatkan informasi tentang itu, termasuk juga keluarganya. Tadi saya bacakan, tapi keluarganya sudah berada di Polda Jabar. Sampai saat ini belum diberikan kesempatan mereka untuk bertemu. Baik, nanti kita perdalam lagi soal ini, Pak Joki. Tapi saya juga ingin minta pandangan dari Mbak Putri selaku kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Mbak Putri, dengan tertangkapnya satu DPO ini yang kita harusnya bisa dapatkan keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian mengenai kebenaran apakah memang betul DPO ini pelakunya. Tapi Mbak Putri, seperti apa melihatnya? Ya, terima kasih Mbak. Ya, jadi memang kami baru mendapatkan informasi tadi siang bahwa ada salah satu yang diduga DPO itu tertangkap kemarin sore, jam 6 sore, itu yang saya dapatkan informasi. Ya tentunya kalau memang benar DPO tersebut, benar adanya Peggy yang dituju, ya sangat syukur, alhamdulillah Mbak, gitu. Namun kan kami juga belum bisa memastikan, karena mungkin saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami juga masih menunggu hasilnya seperti apa. Semoga ini tidak salah orang gitu. Sampai juga cepat-cepat nangkap, nggak taunya salah tangkap lagi. Nah, jadi masalah lagi nanti Mbak.
Baik, ada mungkin data-data yang disampaikan pihak kepolisian mengenai Peggy yang ditangkap ini kepada Mbak Putri? Ada yang bisa disampaikan oleh pihak kepolisian, mungkin termasuk juga foto dan sebagainya? Gimana Mbak? Ya, adakah informasi data-data mengenai Peggy yang ditangkap ini yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian kepada Mbak Putri? Atau mungkin juga mendapatkan fotonya saat penangkapan dan sebagainya? Oke, baik. Saya justru mendapat informasi ini dari kuasa hukumnya, Mbak. Tadi kuasa hukumnya coba menghubungi saya dan menyampaikan bahwa apakah tidak kasihan melihat ibu korban gitu, ibu pelaku gitu dikirimkan ke saya. Saya kebingungan awalnya ini apa gitu. Ternyata kuasa hukum menyampaikan bahwa kliennya ditangkap yang atas nama Peggy, diduga DPO tersebut, tapi mereka mengatakan bahwa itu bukan Peggy yang dimaksud gitu. Egy yang dimaksud itu bukan itu. Tapi saya sampaikan ya Mas, kalau memang seperti itu ya tunggu saja hasil dari penyelidikan, nanti kan bisa dibuktikan apakah dia terlibat atau tidak. Begitu Mbak. Baik Mbak Putri, terima kasih sudah memberikan keterangan kepada kami. Jadi kami pastikan lagi Mbak Putri selaku kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina ini juga mendapatkan informasi bahwa Peggy yang ditangkap ini bukan Peggy yang menjadi DPO, begitu ya? Itu berdasarkan keterangan dari kuasa hukum dari Peggy yang saat ini ditangkap, begitu ya? Iya. Mbak Putri, tapi Mbak Putri tidak mendapatkan foto dan sebagainya, data-data tidak ada Mbak Putri ya hingga saat ini. Termasuk foto siapa Peggy yang ditangkap ini, belum ada. Kalau merujuk ke foto, itu sama seperti yang ditayangkan banyak tersebar. Karena saya hanya mendapatkan KTP, karena saya tadi bilang coba tolong kirimkan ke saya, yang mana yang Peggy ini, karena kan banyak tersebar Peggy gitu kan, Egy ini, Egy itu gitu. Kita sendiri tidak tahu yang mana. Jadi tadi memang ada lawyernya mengirimkan ke saya, Mbak, menunjukkan bahwa ini gitu. Oh oke gitu, saya tidak akan sebarkan gitu. Saya tunggu dulu rilis dari kepolisian agar saya juga tidak kena masalah juga kan, Mbak. Belum ada rilis dari kepolisian, saya udah mengeluarkan, itu salah. Baik. Jadi ada tapi hanya berupa KTP, namun belum jelas. Tapi wajahnya kita sudah dapatkan gitu, Mbak. Baik, Mbak Putri, apakah dulu pada saat kasus ini belum terungkap atau DPO belum tertangkap, pihak kepolisian sudah pernah memberikan informasi foto DPO-nya? Karena kita tahu kan selama ini yang di daftar DPO belum ada gambar wajah. Apakah sudah pernah diberikan informasi? Belum? Belum, baik. Belum sama sekali. Baik, ya, baik Mbak Putri, terima kasih sudah berkenan untuk bisa memberikan informasi kepada kami. Waktunya Mbak Putri memang sangat terbatas, tapi terima kasih sekali. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Prof. Suparji, tentunya Pak Jogi juga punya keterangan lainnya bisa disampaikan dalam malam hari ini. Tapi setelah jeda, kami segera kembali. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan menarik dari keterangan yang disampaikan oleh baik Pak Jogi, kemudian juga Mbak Putri tadi selaku kuasa hukum dari terpidana, Pak Jogi kemudian tadi dari keluarga almarhumah Vina yang mendapatkan informasi bahwa Peggy yang ditangkap oleh pihak kepolisian bukanlah Peggy yang menjadi DPO. Karena itu ternyata merupakan salah satu putra dari kenalan dari Pak Jogi, juga merupakan advokat di Cirebon yang juga memang tinggal di Bandung dan dilaporkan oleh ibu kosnya karena memiliki nama yang sama. Apakah betul seperti itu? Kita masih nantikan pihak kepolisian. Tapi Prof, bisa berikan pandangan, ini banyak sekali ketidakpastian dalam kasus ini, bahkan yang tertangkap DPO pun masih menjadi tanda tanya, Prof. Silakan. Ya, pertama ini satu pembuktian lagi kekuatan luar biasa netizen ya. Dengan netizen maka kemudian ini menjadi terungkap. Pada yang sisi kedua adalah ini membuktikan perlunya koreksi secara serius ya tentang criminal justice system kita, sistem peradilan pidana terpadu. Mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pemasarakatan. Mestinya itu tidak terjadi kasus ini. Dan yang ketiga ini bagaimana menjadi satu catatan penting ya bahwa mengingatkan kembali kasus Inkankarta dulu. Bagaimana dia tidak bersalah, akhirnya juga dihukum. Kemudian akhirnya bebas karena ada yang mengaku bahwa dia pelakunya. Kemudian yang keempat juga ada poin penting ini, menarik momentum revisi Undang-Undang Kepolisian Nasional yang saat ini terjadi ya. Bagaimana Kepolisian Republik Indonesia ada revisi undang-undangnya, maka untuk itu adalah bagaimana ada satu upaya perbaikan sistem penyidikan. Karena betul kata Pak Susno tadi bahwa bukan polisi yang semuanya dipertaruhkan, tetapi kenyataannya adalah ujung tombaknya adalah bagaimana melakukan penyidikan. Oleh karena itu perlu ada perbaikan secara sungguh-sungguh, secara serius, bagaimana ke depan ini tidak terulang lagi. Dan yang kelima menurut saya jangan sampai pengungkapan fakta ini, DPO ini
itu justru menambah masalah baru, adanya salah tangkap. Kalau ini yang terjadi, bukan kita membuat terang benderang mengadili, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Artinya apa? Jangan sampai kemudian penyidik ya, polisi ini kejar target gitu loh, karena adanya satu upaya dari media, dari masyarakat, segera tangkap DPO, tapi kemudian hanya gara-gara sama namanya kemudian ditangkap. Saya kira tidak boleh terjadi. Perlu ada kecermatan. Maka juga penting adalah bagaimana Kompolnas kita melakukan pengawasan ya, kerja-kerja penyidikan. Demikian pula menjadi koreksi tentang bagaimana Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan, bagaimana Komisi Yudisial melakukan pengawasan dalam konteks peradilannya. Karena sekali lagi jangan sampai kemudian kita dolim mengadili orang yang tidak bersalah. Momentum ini menjadi momentum untuk memberikan keadilan, tapi jangan justru menimbulkan ketidakadilan baru. Gitu. Baik, jangan sampai salah tangkap dan juga jangan sampai asal tangkap. Jangan asal tangkap, gitu. Nanti sebelum Pak Susno bisa berikan pandangan mengenai hal menarik ini, tapi Pak Jogi juga bisa berikan keterangan lebih lanjut. Orang tua dari Peggy ini yang ditangkap pihak kepolisian, yang tadi katanya advokat sudah mengetahui? Sudah. Mendapat kabar pertama dari siapa? Berdasarkan keterangan di grup WhatsApp yang saya baca, ya disampaikan kepada orang tuanya setelah ada action daripada kepolisian. Sehingga orang tuanya terkaget-kaget mendatangi kepolisian daerah Jawa Barat dan berusaha untuk menemui. Tapi sampai saat ini mereka sudah menunggu sejak pagi, belum bisa dipertemukan dengan mereka, sehingga menimbulkan pertanyaan. Ini hak daripada seseorang, terlepas katakanlah ada semacam kinerja daripada kepolisian yang berdasarkan hukum acara pidana, suka atau tidak suka, hak ini harus diberikan. Jangan sampai dibungkam. Ini kan menjadi persoalan. Bila besok suatu saat ternyata bukan itu Peggy yang sebenarnya, berarti timbul persoalan baru. Haknya dia sudah terampas. Walaupun dalam sistem peradilan kita ada hak daripada kepolisian untuk satu kali menjawab, membuktikan. Ya, Pak Jogi, saya ingin sekali mengetahui, mungkin Pak Jogi bisa mendapatkan atau sudah mengetahui data-data mengenai hal ini. Saya hanya berpatokan pada data DPO yang disebarkan oleh pihak kepolisian bahwa Peggy atau Peron ini diperkirakan sekarang umurnya 31 tahun. Apakah usia Peggy yang ditangkap itu juga 31 tahun? Kalau berdasarkan daftar DPO yang ada dalam berkas perkara, kalau sekarang kan umurnya 27 tahun nih. Dan kemarin ada rilis, berarti kan mereka-mereka itu udah di atas daripada 30 tahun. Betul. Berarti bertolak belakang atau berbeda. Ya, nah saya juga mau nanya, ini kan yang disebutkan dalam DPO ini adalah digambarkan ciri-ciri fisiknya, perawakannya kecil dengan tinggi 160 cm, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Apakah kemudian putra Peggy dari putra advokat tersebut juga seperti itu ciri-cirinya? Saya belum bisa identifikasi, karena begini. Kasus yang kami tangani terhadap 5 klien kami, dan itu tidak pernah muncul ciri-ciri mereka, dan tidak pernah diberitahukan kepada kami juga, termasuk juga kepada klien kami. Dan ini hanya sesuatu yang dipaksakan, seolah-olah klien kami mengenal mereka. Baik Pak Jogi, satu lagi, kami sudah dapatkan informasi, sudah kami liput juga, media juga sudah meliput, hari ini dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ke rumah Peggy yang ditangkap oleh kepolisian tersebut yang ada di Cirebon. Apakah memang betul itu rumahnya? Saya kurang tahu tentang itu. Pak Jogi belum melihat rumah yang digeledah oleh pihak kepolisian. Belum. Ini dia rumahnya. Ini rumah yang disebut oleh pihak kepolisian merupakan rumah dari Peggy yang saat ini tertangkap dan dilakukan proses penggeledahan mulai siang tadi. Apakah Pak Jogi dapat informasi bahwa ini rumahnya? Belum dapat informasi. Memang ini serba simpang siur, pihak kepolisian harus segera memberikan keterangan secara resmi kepada media mengenai hal ini. Tapi Pak Susno, apa yang bisa kita dapatkan dari hal ini? Karena tadi dikatakan jangan sampai dipaksakan ditangkap begitu, jangan sampai ada salah tangkap, termasuk juga asal tangkap. Pak Susno. Pertama, saya ucapkan selamat ya atas keberhasilan menangkap Peggy, kalau betul Peggy ini adalah Peggy DPO. Tapi kalau bukan Peggy ini Peggy DPO, maka ini termasuk salah satu hal yang menyedihkan ya. Tapi mudah-mudahan saja ini adalah Peggy DPO. Untuk mencocokkan dia Peggy DPO dengan Peggy bukan, ya tinggal ambil aja kartu DPO-nya. Peggy yang ini BIN siapa? Peggy yang DPO BIN siapa? Peggy yang ini tanggal lahirnya kapan? Kemudian sidik jarinya bagaimana? Peggy yang DPO bagaimana? Saya kira Polri sudah senjata. Kemudian Peggy yang ini alamatnya di mana? Peggy yang DPO alamatnya di mana? Kemudian Peggy yang ditangkap ini anaknya siapa? Peggy yang di DPO anaknya siapa? Kalau bapaknya berbeda, ibunya berbeda, tanggal lahir berbeda, fotonya berbeda, ya berarti bukan Peggy yang dicari walaupun namanya sama. Tapi apapun juga,
saya mengapresiasi sudah tertangkap dengan harapan yang tertangkap ini benar itu orangnya. Itu harapan Tapi kita bersama. kalau bukan itu orangnya, nah ini ya apa namanya menambah deretan apa namanya kesedihan kita, karena menambah persoalan baru. Karena saya ini dalam dada saya ini ya polisi asli gitu. Kalau digores darah saya ini tulisannya Polri ya, saya menyedihkan. Dan Polri ini milik rakyat. Rakyat Indonesia akan bersedih kalau salah lagi. Ya mudah-mudahan tidak salah. Baik, Pak Juki, apakah mendapatkan keterangan sudah berapa lama Peggy yang merupakan putra advokat tersebut tinggal di Bandung? Saya belum mendapat informasi lebih lanjut. Apa kegiatan dan pekerjaannya di sana? Karena kalau Peggy yang ini disebut pekerjaannya adalah kuli bangunan. Betulkah itu? Ya, saya belum bisa memperinci lebih jelas. Hanya di grup kami di DPD KI Jabar ada muncul putra dari seorang advokat ditangkap atas laporan daripada si pemilik kos. Itu aja. Tentang pekerjaannya saya belum bisa klarifikasi. Baik, ini kita lihat lagi sebenarnya bagaimana sosok Peggy Setiawan atau Peron ini menurut dari pihak keterangan dari kepolisian. Usianya 30 tahun, lokasi ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 21 Mei 2024 Selasa kemarin. Pihak kepolisian juga belum mau membuka ditangkapnya di mana tepatnya di kota Bandung tersebut. Kemudian menyamar sebagai buruh bangunan selama 8 tahun buron. Ini yang dikatakan oleh pihak kepolisian. Tapi memang ada satu keterangan lagi yang disampaikan oleh pihak orang yang tinggal di daerah rumah tadi yang diperiksa ataupun juga digeledah oleh pihak kepolisian mengatakan bahwa Peggy memang tinggal di rumah tersebut dan berprofesi sebagai kuli bangunan juga seperti bapaknya, tapi baru berangkat ke Bandung seminggu kebelakangan ini. Ini memang masih simpang siur yang harus diberikan keterangannya segera oleh pihak kepolisian. Nah, mengenai foto dan sebagainya, apakah kemudian dalam grup tersebut orang tua dari Peggy sempat menyebar foto? Belum. Seperti apa putranya wajahnya? Betulkah cocok dengan foto yang saat ini belakangan juga sudah beredar bahwa Peggy yang ditangkap Peggy tersebut? Belum dapat info. Belum dapat informasi lebih jelas lagi. Hanya di dalam grup ini yang saya terima demikian beritanya. Baik. Ya, artinya Pak Suparji ini banyak yang harus diluruskan. Iya. Selain mencari kembali ke dasar, apa penyebab tewasnya dari Vina dan Eki? Betulkah kemudian kecelakaan tunggal seperti dikatakan oleh kuasa hukum terpidana, ataukah memang pembunuhan pemerkosaan? Tapi juga selain melindungi hak dari korban, ada juga harus dari hak terpidana ini betul-betul diperiksa kembali. Apakah memang mereka bersalah? Termasuk DPO yang sekarang ditangkap ini, Pak Prof. Ya, pertama memang kita kan ada satu asas res judicatory bahwa putusan pengadilan itu harus dianggap benar ya selama belum dikoreksi oleh putusan di atasnya. Dan ini kadang-kadang yang menjadi justifikasi seolah-olah harus dihormati, dihargai. Tapi tentunya memang sistem hukum yang berlangsung kita saat itu. Dan bagi yang sudah terpidana, tentunya kan ada upaya hukum luar biasa melakukan peninjauan kembali ya. Sekiranya memang ada novum atau kekeliruan-kekeliruan hakim, ada putusan yang saling bertentangan antara satu yang lain. Dan yang ketiga menurut saya yang penting adalah bahwa selain memberikan keadilan kepada korban, juga pada terpidana, karena tidak boleh mengadili, menghukum pada orang yang tidak bersalah. Dan ini jangan terulang lagi kalau sementara ini ya, bahwa ada misteri ya, pada 5 yang sudah terpidana itu, jangan menimbulkan misteri baru lagi kepada DPO ini, atau yang sekarang yang sudah ditangkap. Kalau menurut saya bahwa ada satu fakta yang kemudian tidak diingkari ya, bahwa ternyata penangkapan ini banyak sekali yang fakta-fakta menunjukkan sepertinya tidak ada kecocokan dengan DPO yang sebenarnya. Oleh karenanya daripada menimbulkan polemik apa yang dikatakan Pak Susno tadi itu ya, harus jelas gitu loh bahwa ini memang DPO-nya, bahwa ini adalah sebetulnya bukan DPO-nya. Jangan sampai ini justru menimbulkan ya cerita-cerita negatif baru terhadap penyidikan ini, penangkapan ini. Menurut saya ini segera ada satu informasi resmi ya dari kepolisian siapa sebenarnya yang ditangkap. Harapannya sama dengan Pak Susno, jangan sampai salah tangkap. Tetapi kan masih ada pertanyaan-pertanyaan serius dari masyarakat, dari publik, maka harus diperjelas gitu. Ya. Baik. Nanti setelah jeda juga kita berikan kesempatan kepada Pak Jogi untuk bisa membuka keterangan-keterangan baru lainnya mungkin yang kita bisa dapatkan fakta-fakta baru, termasuk juga Pak Susno bisa berikan pandangan mengenai pemeriksaan kembali yang dilakukan kepada para terpidana ini. Nanti sesaat lagi kita akan bahas lebih lanjut di Apa Kabar Indonesia Malam. Tanpa penjelasan apapun, saya juga ikut ditangkap. Nyamperin pamannya Saka? Iya. Oke. Tanpa ada penjelasan apapun? Tanpa penjelasan apapun. Saka sempat membantah waktu di TKP, Pak saya nggak bersalah atau apa? Ada kalimat-kalimat tersebut yang keluar? Saya pernah bertanya, Pak salah saya apa? Nggak ada keterangan apapun, langsung dibawa.
langsung dimasukin ke mobil. Setibanya di kantor polisi, Langsung ada dibawa. keterangan-keterangan, ada penjelasan. Nggak ada. Saat itu Langsung Saka dibawa. berumur berapa saat itu Saka? Waktu itu 15 tahun. Karena saya kan posisi waktu di Malang Pajadian ada di rumah. Saya juga ada saksi. Saksi saya sampai sekarang masih ada. Yang Anda baru saksikan adalah keterangannya disampaikan oleh Saka Tatal, salah satu terpidana yang saat ini juga sudah selesai menjalani masa hukumannya dan berbicara apa yang dialaminya pada saat itu. Ada intimidasi yang ia rasakan, ia dapatkan sehingga harus mengaku sebagai salah satu pembunuh dari Eki dan Vina. Itu yang ia katakan. Nah, sebelum jeda tadi di segmen-segmen awal, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Pak Jogi Nainggolan selaku kuasa hukum 5 terpidana ini mengatakan mendapatkan informasi mengenai sosok Peggy atau Peron yang saat ini tertangkap oleh pihak kepolisian dan mengatakan tadi bahwa ada informasi yang agak sedikit keliru karena memang ini informasinya baru didapatkan oleh WhatsApp grup dari Pak Jogi. Tadi sempat kami sebutkan adalah putra dari advokat, tapi ternyata ada kekeliruan dari Pak Jogi. Silakan Pak Jogi diluruskan. Baik, terima kasih. Karena ini berita saya dapatkan juga mendadak dan saya bacakan di forum ini supaya lebih jelas. Ternyata Ibu Yanti Sugianti, seorang advokat yang berdomisili di Cirebon. Punya asisten pembantu rumah tangga. ART adalah asisten rumah tangga. Betul. Jadi itu supaya jelas dulu. Dan memiliki putra yang sekarang berada di Polda Jabar. Itu yang ditangkap. Itu yang ditangkap. Jadi bukan putranya daripada advokat. Putra seorang ART atau asisten rumah tangga yang bekerja di advokat tersebut. Nah, bukan. Jadi ART ini bekerja di rumahnya advokat. Putra dari ART yang kemudian bekerja di advokat tersebut kan ART ini, begitu Pak Jogi ya. Nah, ibu ataupun juga orang tua dari Peggy ini meyakini pelakunya bukan putranya, begitu? Nah, saya lagi menunggu perkembangan dari berita di grup kami. Tapi sampai sekarang saya belum bisa menjelaskan seperti apa. Ya, kita akan terus tunggu karena ini masih tentunya simpang siur. Yang pasti keterangan pihak kepolisian lah ya nanti bisa kita dengarkan. Pak Susno, melihat proses saat ini sudah kembali berjalan, ada dilakukan pemeriksaan kembali dari 7 terpidana. Pak Susno bagaimana melihatnya? Bagus. Kita menghormati dan menghargai markas besar kepolisian yang memeriksa para terpidana dan mungkin saksi-saksi lain. Tujuannya apa? Yaitu untuk eksaminasi, untuk mengaudit apakah proses penyidikan dan penyelidikan telah dilakukan secara benar apa tidak. Apakah dalam penyelidikan itu telah jadi pelanggaran HAM apa tidak. Jadi bagus sekali untuk perbaikan. Jadi bukan menyidik ulang kasus ini. Sebab karena suatu kasus kan nibus in idem gitu kan. Cuman sekali disidik gitu. Kalau sekali itu tidak benar penyidikannya, maka jalan keluarnya harus kepada peradilan yang lebih tinggi, berjenjang seperti itu. Jadi polisi ini kita harus hormati dan kita harus hargai. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dia untuk memeriksa kembali para tersangka saat di polisi yang sekarang sudah jadi terpidana itu adalah untuk perbaikan ke dalam. Bagus ini. Nah, juga apa yang dilakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap DPO itu bagus sekali. Dalam jangka waktu tertangkap dan mudah-mudahan benar. Nah, cara untuk membuktikannya benar gampang sekali. Kan ada DPO kan. Dari DPO itu pasti syarat utamanya kan ada identitas. Identitas itu menyangkut nama, alias, tempat tanggal lahir, dan sebagainya, termasuk BIN, nama orang tua, nama bapak, nama ibu harus ada. Nah, cocok nggak yang ini nama bapaknya sama nama bapak yang di DPO? Kemudian cocok nggak fotonya? Bagi polisi nggak sulit cari fotonya. Kan dia kan sudah waktu kejadian sudah berumur dewasa kan. Berarti pasti ada sudah KTP. Tinggal cari di kelurahannya. KTP-nya ada, sidik jarinya ada, tinggal dicocokkan. Kalau sidik jarinya cocok, kemudian identitas lain cocok, ya berarti iya. Tapi kalau misalnya identitasnya nggak cocok, fotonya nggak cocok, tempat tanggal lahirnya nggak cocok, alamat tidak cocok, nama orang tuanya nggak cocok, ya berarti bukan, hanya sama nama saja. Sama nama belum tentu orangnya sama. Saya yakin bahwa polisi bekerja profesional, semoga. Sebabnya kalau ini salah lagi, ya ini mudah-mudahan tidak. Karena saya polisi ya saya berdoa mudah-mudahan tidak. Iya, kita dorong, juga kita tunggu tentunya pihak kepolisian memberikan keterangan resmi tentunya atas satu DPO yang sudah tertangkap ini. Tapi Prof, ini fakta-fakta yang mungkin nanti akan diambil dari hasil pemeriksaan ulang terhadap 7 terpidana ini bisa mengantarkan kepada 2 DPO lainnya. Bagaimana
Prof melihatnya? Ya, saya kira memang ini salah satu alat bukti ya, petunjuk untuk kemudian menangkap DPO yang lain. Tetapi tentunya yang paling utama adalah memastikan ini tidak salah tangkap ya, supaya itu kemudian tidak menimbulkan polemik dan menimbulkan ketidakadilan baru. Itu yang utama menurut saya. Baru kemudian dikembangkan pada 2 DPO yang lainnya. Pada sisi yang lainnya adalah ini menjadi satu momentum yang baik bahwa upaya pencarian keadilan itu tidak dibatasi oleh waktu atau kemudian sistem, tetapi kemudian terus-menerus dilakukan. Dan pada akhirnya menjadi momentum yang baik juga bagi kepolisian untuk memperbaiki kinerjanya, menjadi pelajaran yang baik bahwa misalnya kenapa masyarakat juga bertanya ada delay sampai 8 tahun ini, kenapa kemudian ini terjadi gitu. Padahal sudah 8 tahun yang lalu 3 orang ditetapkan menjadi DPO, kenapa kemudian dibiarkan? Ini kan misteri yang juga menarik. Jadi sekali lagi ini adalah fakta, masalahnya adalah bagaimana perbaikan ke depan dan pemberian keadilan dan kepastian bagi para pencari keadilan itu, Mbak. Baik, Pak Jogi, para klien Anda sudah dimintai keterangan dalam proses ini, pemeriksaan ulang kembali ini? Saya belum dapat informasi tentang itu, karena kemarin saya berada di Jakarta dan sampai sekarang juga pihak kepolisian belum menghubungi kami sebagai lawyernya. Baik, jadi belum ada keterangan info apapun? Ya, tapi apa yang ingin disampaikan tentunya oleh para terpidana ini kepada pihak polisian yang melakukan pemeriksaan ulang kembali, Pak Jogi? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya setelah mereka dilimpahkan ke Polda Jabar di tahun 2016 di bulan Oktober, di bulan September, mereka sudah mencabut semua keterangannya yang diberikan di Kepolisian Resort Cirebon Kota. Karena posisi mereka di situ sudah sangat tidak berdaya akibat pukulan yang begitu masif daripada anggota-anggota di sana yang tidak tahu sebenarnya masalahnya seperti apa. Lalu di Polda Jabar ketika mereka kami dampingin, tidak karena ada paksaan ya dari kami sebagai lawyernya atau dibisikin segala macam, itu murni karena tanya jawab. Dan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan polisi ketika di Cirebon itu oleh dia dicabut dan diganti dengan BAP yang baru, keterangan yang baru. Dan mereka tidak mengenal mereka-mereka yang DPO ini. Baik, lalu nama-nama DPO keluarnya dari mana? Nah itulah yang menjadi pertanyaan. Sebelumnya kami tidak pernah diberitahu nama itu. Kami hanya melihat dalam berkas perkara ada DPO. Sebenarnya bukan 3, ada 4. Ada 4? Ada 4. Tapi kenapa yang keluar hanya 3? Yang dibuatkan DPO-nya hanya 3? Kenapa? Yang satu kemana? Dan satu ini siapa? Kalau Pak Jogi? Justru sekarang kan ada informasi 3 nih yang tersebar. Tetapi kalau kita merujuk kepada berkas perkara yang saya pegang, itu ada 4. Ada nama Panji 1. Panji ini siapa? Ini juga masih misteri. Tapi dalam berkas perkara itu ada 4. Ada DPO, berarti ada turunannya juga di situ. Berita acara pencarian. Ada 4 orang, bukan 3. Dari para terpidana klien dari Pak Jogi tidak pernah mengatakan mengenal ataupun juga ada 3 DPO atau 4 DPO itu? Jangankan yang 3, yang korban aja tidak kenal. Baik. Jangankan yang korban. Jadi begini, pada saat persidangan ada 7 disidangkan secara bersamaan di luar daripada yang di bawah umur. Salah satu dari yang 7 ini namanya Rivaldi tidak kenal yang 6. Yang 6 ini tidak kenal yang 1. Sedangkan Rivaldi ini ada kasus tersendiri membawa samurai. Sudah dalam penahanan pihak kepolisian sejak tanggal 30. Jadi ini memang peradilan yang agak lucu, saya katakan. Dan kami juga protes keras pada saat itu. Ini orang tidak kenal yang 6. Ya, baik. Yang 6 tidak kenal yang 1. Tapi bisa dituduhkan dengan pasal yang sama. Baik, sebentar. Karena waktu kita juga terbatas. Terakhir singkat saja Pak Susno. Memberikan pandangan mengenai ada nama-nama yang sebenarnya tidak dikenal juga oleh para terpidana ini. Tidak disebutkan, tapi bahkan 4, tapi berkurang 1 yang menjadi DPO ini. Ya, kenapa saya ketawa ya? Ya lucu ya gitu kan. Lucu itu ya ada gunanya juga ya untuk perbaikan. Karena sesuatu kejadian itu Allah memberikan manfaatnya ya. Ini kan agak, kalau benar apa yang diceritakan oleh pengacara, ini sepertinya agak sesat peradilan ini. Agak sesat gitu. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki, bukan kita ini menjelek-jelekkan institusi, ya tiap institusi pasti ada kekeliruannya. Ini aneh. Nah, kenapa jaksa bisa membuat dakwaan, membuat tuntutan kepada orang yang seperti ini, tidak saling kenal gitu. Kalau benar yang ini tadi ya. Kemudian bisa menjatuhkan hukuman. Kasus yang bawa samurai itu ternyata ditahan sebelum peristiwa. Sudah peristiwa, tapi tanggal 30 dia. Tanggal 30. Nah, ini kan agak-agak lain gitu. Perkara yang lain. Tetap kita serahkan aja kepada atasannya, markas besar kepolisian, untuk ini diperbaiki. Saya tidak bisa memberikan penilaian bahwa ini salah, ini benar, karena saya kan baru terima keterangan sepihak ini. Makanya saya beri catatan, kalau benar apa yang dinyatakan ini, maka ini peradilan kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Perlu diperbaiki.
anggota Komisi 3 harus segera turun tangan. Baik, baik. Kita sudah dapatkan keterangan termasuk juga dari Pak Jogi. Pak Jogi, terima kasih sudah hadir memberikan keterangan. Prof juga terima kasih. Prof Suparji memberikan pandangan. Pak Susno juga terima kasih sudah memberikan catatan-catatan mengenai manajemen penyidikan dari kasus ini.